Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Cahaya Gusti. Semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi sahabat Cahaya Gusti yang saat ini sedang mengalami sakit dalam bentuk sakit apapun, saya doakan semoga Anda semuanya semakin sembuh, semakin sehat walafiat, dan penyakit Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pengalaman rohani Abu Yazid Al-Bustami ketika menjalankan ibadah haji. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang belum tekan tombol lonceng silahkan tekan tombol lonceng, dan jangan lupa like, share. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang sufi pada abad 3 Hijriah, berkebangsaan Persia, lahir tahun 804 atau 188 Hijriah. Nama kecilnya adalah Taifur. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusan Al-Bustami. Dalam literatur tasawuf, namanya sering ditulis dengan Bayazid Bustami. Setelah dikaruniai seorang putra bernama Yazid, ia kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Yazid, artinya ayahnya Yazid. Al-Bustami sendiri adalah dinisbahkan pada daerah kelahirannya, yaitu Bistami, Kumis di daerah Tenggara Laut Kaspia, Iran. Samsuddin Tabriz, guru dari Maulana Jalaluddin Rumi, menceritakan, pada suatu hari Abu Yazid Al-Bustami pergi naik haji dan mengunjungi seorang sufi yang ada di daerah Basrah, Irak. Ketika sampai di tempat sang sufi, langsung tanpa basa-basi, sufi tersebut menyambut kedatangannya dengan sebuah pertanyaan. "Apa yang engkau inginkan dariku, wahai Abu Yazid?" Abu Yazid Al-Bustami menjawab, "Aku hanya mampir sejenak karena aku hendak melaksanakan ibadah haji ke Makkah." "Apakah bekalmu sudah cukup dalam perjalanan haji?" tanya sufi tersebut. Abu Yazid Al-Bustami menjawab, "Cukup." "Ada berapa bekalmu?" tanya sang sufi tersebut. 200 dirham, jawab Abu Yazid Al-Bustami. Sufi tersebut berkata kembali kepada Abu Yazid, "Sekarang serahkan saja uangmu itu kepadaku, lalu kamu bertawaflah mengelilingi hatiku sebanyak 7 kali." Abu Yazid Al-Bustami dengan tenang tanpa ragu sedikit pun menyerahkan uang bekal naik hajinya kepada sufi tersebut. Lalu sang sufi tersebut berkata kepada Abu Yazid Al-Bustami, "Wahai Abu Yazid, hatiku adalah rumah Allah, begitu juga Ka'bah adalah rumah Allah. Hanya saja perbedaannya antara Ka'bah dan hatiku adalah Allah tidak pernah masuk ke dalam Ka'bah semenjak Ka'bah dibangun dan didirikannya. Sedangkan dia tidak pernah keluar dari hatiku semenjak dibangun olehnya.
Akhirnya Abu Yazid hanya diam dan tertunduk mendengar nasihat sang sufi tersebut. Lalu sang sufi tersebut mengembalikan uangnya tersebut kepada Abu Yazid sambil berkata, "Sekarang lanjutkan saja perjalananmu menuju Ka'bah," perintahnya. Dalam kisah yang lainnya diceritakan, suatu saat Abu Yazid Al-Bustami pergi naik haji ke Makkah. Pada saat haji yang pertama kali, dia menangis karena dia tidak melihat orang-orang yang melaksanakan haji. Karena hal itulah dia sedih dan berkata kepada kerabatnya, "Aku belum berhaji karena aku hanya melihat batu-batuan Ka'bah saja." Penasaran dengan haji kali pertamanya, tidak melihat apa-apa kecuali hanya Ka'bah. Pada tahun berikutnya dia pun pergi naik haji kembali. Sepulang dari Makkah, Abu Yazid kembali menangis dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Aku masih belum berhaji karena yang kelihatan hanya rumah Allah dan pemiliknya." Namun pada haji tahun yang ketiga berikutnya, Abu Yazid merasa telah menyempurnakan hajinya, karena kali ini dia yakin apa yang dilihat pada saat haji pertama dan kedua merupakan hikmah yang diberikan Allah kepadanya. "Aku tidak melihat apapun kecuali hanya Allah." Peristiwa ini mirip dengan apa yang kemudian disairkan oleh Hamzah Fansuri, yaitu mencari Tuhan sampai ke Makkah, tapi ketemunya di dalam rumah atau di kalbunya sendiri. Hamzah Fansuri di dalam Makkah, mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, dari Barus ke Kudus terlalu payah. Akhirnya ditemukan di dalam rumah. Kiblat syariat adalah Ka'bah yang ada di Makkah, yaitu di Saudi Arabia. Sedangkan kiblat hakikat adalah di dalam hati nurani, yaitu di dalam tubuh diri kita masing-masing. Jika haji secara syariat dikerjakan di Ka'bah Makkah, maka haji secara hakikat dikerjakan di dalam hati dan di dalam diri sendiri. Karena pada hakikatnya hati manusia adalah tempat singgah sanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadits qudsi yang terkenal di dalam dunia tasawuf disebutkan bahwa Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Banaitu fi jawfi ibni Adama qasran wa fil qasri sodron wa fi sodri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi sagofan wa fi sagofi labban wa fi labbi sirran wa fi sirri ana." Aku jadikan pada anak Adam manusia itu sebuah istana. Di dalam istana itu letaknya ada di dada. Di dalam dada itu ada qalb. Di dalam qalb ada fuad. Di dalam fuad ada sagof. Di dalam sagof ada lub. Di dalam lub ada sir. Di dalam sir ada aku. Imam Ja'far Shadiq berkata, "Langit dan bumi tidak mampu memuatku, akan tetapi aku termuat dalam diri hambaku yang mukmin." Semoga
kita semuanya bisa mengambil dan hikmah dari kisahnya Abu Yazid Al-Bustami ketika melaksanakan perintah haji, sehingga kita bisa memahami haji secara syariat dan haji secara hakikat. Terima kasih atas partisipasi para sahabat semuanya. Sampai jumpa kembali di lain waktu, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.